Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian pendidikan. Materinya itu yang pertama, pengertian hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan informasi atau temuan yang diperoleh melalui proses penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis yang telah diajukan. Temuan ini dapat berupa data, informasi, atau wawancara yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti. Proses penelitian sendiri mencakup perumusan masalah, pengumpulan data, pengelolaan data, hingga analisis yang menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi. Secara spesifik, hasil penelitian mengacu pada temuan akhir yang diperoleh melalui eksperimen, observasi, atau pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang dikaji. Syarat penyajian hasil penelitian. Yang pertama itu sistematis. Salah satu syarat penting dalam penyajian hasil penelitian adalah keteraturan, yang berarti informasi harus disajikan secara logis dan terstruktur. Tujuannya agar pembaca dapat memahami penelitian dengan jelas dan tidak mengalami kesulitan saat mengikuti alur pembahasannya. Dalam struktur yang sistematis, pendahuluan menjadi bagian awal yang krusial karena memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua itu objektif. Hasil penelitian harus didasarkan pada data yang dikumpulkan dan dianalisis secara ilmiah, tanpa bias atau opini subjektif yang tidak didukung oleh bukti. Oleh karena itu, objektivitas dalam penelitian menjadi hal yang sangat krusial, di mana hasil yang disajikan harus berdasarkan fakta dan analisis yang valid, tanpa dipengaruhi oleh opini pribadi, kepentingan tertentu atau kecenderungan subjektif dari peneliti. Yang ketiga itu jelas dan mudah dipahami. Informasi yang disajikan harus dirancang dengan bahasa yang jelas dan terstruktur dan bebas dari ambiguitas. Penyajian yang efektif membantu pembaca, baik dari kalangan akademis maupun praktisi, dalam memahami hasil penelitian tanpa mengalami kesulitan dalam menafsirkan isi yang disampaikan. Yang keempat itu akurat dan valid. Hasil penelitian yang disampaikan harus sepenuhnya mencerminkan data yang diperoleh serta dianalisis berdasarkan metode ilmiah. Yang kelima itu relevan. Relevan dalam penelitian merujuk pada sejauh mana hasil penelitian memiliki keterkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, serta permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain, temuan penelitian harus mampu memberikan jawaban atau solusi atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang keenam, menggunakan referensi yang tepat. Dalam sebuah penelitian, pemilihan referensi yang sesuai merupakan aspek krusial yang mempengaruhi tingkat kredibilitas dan validitas hasil yang diperoleh. Referensi berfungsi sebagai landasan teori serta bukti pendukung yang memperkuat argumen dan temuan dalam penelitian. Yang terakhir itu mengikuti kaidah ilmiah. Dalam lingkungan akademik dan penelitian, mengikuti kaidah ilmiah merupakan aspek mendasar yang harus diterapkan di setiap tahapan penelitian. Kaidah ilmiah mencerminkan seperangkat standar dan prosedur yang harus dipenuhi agar sebuah penelitian dapat diterima, dipercaya, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengertian pembahasan penelitian. Pembahasan penelitian merupakan bagian dari laporan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis, menginterpretasikan, serta mengaitkan hasil penelitian dengan teori
konsep, atau penelitian sebelumnya. Pada tahap ini, menguraikan makna dari temuan yang diperoleh, mengevaluasi hasil, serta memberikan penjelasan ilmiah berdasarkan landasan teori yang telah dikaji sebelumnya. Adapun syarat penyajian pembahasan penelitian, yang pertama itu sistematis dan logis, kedua itu berbasis data dan fakta, yang ketiga itu didasarkan pada teori yang relevan, yang keempat itu analisis dan kritis, yang kelima objektif dan bebas bias, yang keenam itu mengandung perbandingan dengan penelitian sebelumnya, yang terakhir itu menggunakan bahasa ilmiah yang jelas dan padat. Selanjutnya, perbedaan hasil pembahasan dan penelitian. Dalam laporan penelitian, hasil pembahasan dan penelitian adalah dua bagian yang terpisah namun saling berhubung. Bagian hasil penelitian menyajikan temuan yang diperoleh, sementara pembahasan berfungsi untuk menganalisis serta menafsirkan temuan tersebut. Yang pertama itu bagian hasil penelitian. Poin A, isi. Hasil penelitian mencakup data atau temuan yang diperoleh melalui metode penelitian yang diterapkan. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk angka, tabel, grafik, atau hasil wawancara dan observasi, bergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Poin B, fokus. Bagian ini hanya memaparkan fakta tanpa memberikan interpretasi atau penjelasan lebih lanjut mengenai makna data yang diperoleh. Tidak terdapat analisis mendalam terhadap hasil yang disajikan. Selanjutnya itu poin C, sifat. Hasil penelitian disajikan secara objektif, yaitu menyampaikan data apa adanya, tanpa disertai opini atau argumen dari peneliti. Selanjutnya poin D, pendekatan. Pendekatan yang diterapkan bersifat deskriptif, yakni menyajikan temuan penelitian sebagaimana adanya. Dalam penelitian kualitatif, hasil dapat berupa tabel statistik atau grafik. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, hasil bisa berupa kutipan, wawancara, atau uraian mengenai fenomena yang diamati. Selanjutnya poin E, keterkaitan. Temuan penelitian berperan sebagai landasan untuk pembahasan. Tanpa adanya data hasil penelitian, pembahasan tidak dapat dilakukan. Karena analisis dan interpretasi bergantung pada data yang telah diperoleh. Selanjutnya poin F, gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam penyajian hasil penelitian harus ringkas, jelas, dan bebas dari opini. Bagian ini tidak menggunakan argumen atau spekulasi, melainkan hanya menyampaikan data secara terstruktur dan objektif. Selanjutnya yang kedua, pembahasan penelitian. Poin A, isi. Bagian pembahasan memuat analisis terhadap temuan penelitian. Dalam bagian ini, penelitian menguraikan faktor-faktor yang melatar belakangi hasil yang diperoleh, serta mengaitkannya dengan teori atau penelitian terdahulu. Poin B, bagian pembahasan menitikberatkan pada interpretasi hasil penelitian. Alasannya dibalik temuan yang diperoleh serta dampaknya terhadap teori atau penerapan dalam praktik. Poin C, sifat. Bagian pembahasan memiliki sifat analitis dan kritis, di mana peneliti perlu menilai hasil penelitian serta mengajukan argumen atau dugaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi temuan tersebut. Poin D, pendekatan. Dalam pembahasan bersifat penjelasan, yang berarti bagian ini bertujuan untuk menguraikan hasil yang diperoleh. Selain itu, pembahasan juga dapat membandingkan temuan penelitian dengan teori atau studi sebelumnya guna mengidentifikasi
kesamaan maupun perbedaan. Poin E, keterkaitan. Bagian pembahasan memanfaatkan hasil penelitian sebagai dasar untuk analisis dan diskusi. Penelitian perlu menghubungkan temuan yang diperoleh dengan konsep atau teori yang telah ada dalam bidang ilmu yang relevan. F. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan bersifat mendalam dan analitis dan persuasif. Peneliti perlu membangun argumen yang kokoh berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Selanjutnya itu pengertian aplikasi Sinta. Sinta merupakan platform berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Sistem ini berfungsi untuk mengindeks, mengevaluasi, serta menganalisis kinerja publikasi jurnal ilmiah, jurnal sitasi, dan kolaborasi riset yang dilakukan oleh akademisi, penelitian, serta lembaga pendidikan dan penelitian di Indonesia. Selanjutnya, langkah-langkah pengaplikasian aplikasi Sinta dalam pencarian artikel jurnal penelitian. Yang pertama itu, buka website Sinta. Kunjungi situs resmi Sinta di bawah ini. Kemudian, silakan klik menu source dan klik pada opsi jurnal. Setelah mengklik pada opsi jurnal, kamu bisa masuk ke bagian filter. Di sini, kamu bisa menfilter mulai dari Sinta 1 sampai 6, sesuaikan dengan kebutuhanmu. Selanjutnya, kamu juga bisa menfilter rumpun ilmuannya. Jika sudah menceklis semua poin yang ingin kamu filter, langkah selanjutnya adalah klik filter jurnal. Setelah itu akan muncul jurnal-jurnal sesuai dengan yang sudah kamu filter. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.